Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Masa operasional ibadah haji 1446 Hijriah telah memasuki hari ke-21. Sebanyak 135.93 jemaah haji Republik Indonesia sudah tiba di Tanah Suci. Seiring dengan kedatangan jemaah yang terus berlangsung, saat ini jemaah mulai banyak beraktivitas di Kota Mekah. Untuk membahasnya bersama kami Kepala Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Lilik Marhendro. Selamat malam Pak Lili. Selamat malam, Mbak Ajeng. Selamat malam Pak Lili, saat ini sedang berada di Madinah ya Pak ya? Betul. Ya, Pak Lili bisa dijelaskan bagaimana kondisi terkini para jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, khususnya setelah lebih dari 135.000 orang tiba di sana? Ya, jadi pada umumnya kalau dari segi kesehatan, alhamdulillah kondisinya banyak yang sebagian besar memang pada umumnya sehat gitu ya. Memang ada beberapa jemaah yang mengalami masalah dengan kesehatannya, dan yang paling banyak ini jemaah di kloter ini sakitnya infeksi saluran pernafasan akut ya. Jadi itu mencapai jumlahnya sampai sekitar 13.719. Ini baik yang ada di Mekah maupun yang ada di Madinah gitu kan. Kalau yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi sampai dengan saat ini jumlah secara akumulatif dari hari pertama sampai dengan hari kemarin, hari Kamis ya, jumlahnya mencapai 410 orang gitu kan. Dan saat ini yang masih dalam perawatan ada sebanyak 92 orang, dan kasus terbanyaknya adalah mereka sakitnya adalah pneumonia ya. Pneumonia ini jumlahnya mencapai 118 orang. Kira-kira seperti itu dari segi kesehatan, Mbak Ajeng. Baik Pak, cuaca di sana sendiri itu kan ekstrim gitu ya Pak, dengan suhu mencapai dari 40 derajat Celcius, benar? Iya, betul. Jadi saat ini dari pengamatan kami hari kemarin ya, suhu di Madinah ini berkisar antara 28 derajat Celcius sampai dengan 46 derajat Celcius. Sedangkan di Mekah ini berkisar antara 27 derajat Celcius yang paling dingin, dan paling panas mencapai 44 derajat Celcius. Jadi memang bagi kita dari Indonesia, cuaca seperti ini memang rasanya sangat panas sekali gitu ya. Oleh karena itu memang ini juga yang kami himbau buat jemaah haji supaya mereka sedapat mungkin tidak menghindarkan diri dari sengatan matahari langsung gitu ya, tidak beraktivitas di luar hotel di siang hari khususnya. Yang itu yang kami himbau selalu. Baik Pak, nah ini kan tentunya menjadi tantangan tersendiri begitu ya. Mungkin ada langkah apa langkah konkret yang sudah dilakukan petugas dalam mengantisipasi resiko kesehatan ini seperti dehidrasi dan ISPA begitu? Ya, sebenarnya dari sejak persiapan di tanah air ya, sebelum keberangkatan maupun sampai di sini pun sama, himbauan kami kepada jemaah haji adalah agar mereka senantiasa menjaga kesehatannya, menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan kesehariannya ya, sering-sering cuci tangan gitu ya, kemudian menggunakan masker kalau berada di kerumunan, dan selalu berusaha untuk mencukupi cairan dalam tubuhnya gitu ya. Jadi jangan sampai telat minum. Kemudian juga kalau habis beraktivitas di luar, kami anjurkan supaya mereka mengkonsumsi atau minum oral gitu ya. Kira-kira seperti itu. Langkah-langkah ini dimaksudkan supaya jemaah haji tetap berada dalam kondisi yang bugar ya, meskipun cuaca seperti sangat panas dan aktivitasnya barangkali di sana sangat banyak sekali, seperti itu. Baik Pak Lili, nah ini pelayanan kesehatan kan akhirnya menjadi sangat krusial begitu, apalagi dengan banyaknya jemaah lansia yang berangkat pada tahun ini. Seperti apa sih Pak sistem layanan kesehatan yang disiapkan untuk menjangkau mereka? Ya, jadi sistem kesehatan yang kami lakukan setiap kloter itu didampingi oleh 3 tenaga kesehatan ya. 2 dari tenaga kesehatan di kloter itu dokter dan perawat, dan 1 dari petugas haji daerah dari unsur kesehatan. Ini rata-rata mereka mendampingi setiap kloternya ada 3 orang tersebut, dan nanti sesampainya mereka di Madinah, ini mereka akan membersama jemaah di hotel-hotel, dan nanti pada saat di Mekah para petugas kesehatan ini
akan mengelola, akan mengoperasionalkan klinik kesehatan yang ada di hotel-hotel, di mana di situ nanti tempat kami melakukan pelayanan kesehatan kepada jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan ya seperti itu. Nah di luar hotel, di setiap kantor sektor kami juga sediakan klinik-klinik sektor sebagai tempat rujukan manakala di hotel barangkali memang obat-obatannya sangat terbatas karena memang kemampuan klinisnya dibatasi gitu ya, dan nanti bisa dirujuk di sektor. Dan namun kalau misalnya jemaah ternyata sakitnya memang lebih parah lagi, maka kami sediakan ambulans untuk bisa nanti dirujuk langsung ke rumah sakit Arab Saudi, ataupun kalau yang perawatannya butuh yang ringan saja nanti bisa dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia yang ada di Mekah maupun di Madinah seperti itu. Ya, Pak Lili, mungkin apakah selain dari sisi cuaca begitu ya, apakah ada kendala signifikan yang dihadapi oleh para jemaah selama menjalani ibadah sejauh ini, mungkin dari sisi logistik atau akses layanan sendiri? Kalau dari kesehatan, alhamdulillah selama ini sampai dengan saat ini alhamdulillah pelayanannya lancar semua, dan distribusi obat juga ke pos-pos kesehatan yang yang kami dirikan, baik itu di bandara maupun di hotel-hotel dan di sektor-sektor itu juga kami distribusikan dari KKHI Madinah maupun Mekah. Ini setiap hari kami pantau dengan sistem persediaan yang sudah terkomputerisasi, sehingga kami bisa mengamati persediaan obat mana yang perlu diisi kembali gitu kan, sehingga petugas kesehatan juga tidak perlu mondar-mandir untuk mengambil obat, tapi dari KKHI sendiri yang akan mendistribusikan kepada pos-pos kesehatan yang tersebar ya di seluruh hotel-hotel yang ditempati oleh jemaah haji kita ya seperti itu. Mudah-mudahan dengan langkah ini juga akan mendukung kelancaran pelayanan kesehatan yang kami berikan kepada jemaah haji ya, supaya kami bisa memberikan pelayanan maupun pelindungan kepada mereka semua. Baik Pak, mungkin untuk penutup nih Pak, untuk terakhir apa imbauan dan pesan untuk para jemaah haji Indonesia agar tetap sehat dan dapat menjalani ibadah dengan lancar hingga selesai nanti? Ya, jadi puncak haji ini nanti insya Allah akan berlangsung di tanggal 5 Juni, gitu ya. 5 Juni ini bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah, ya. Dan itulah sebenarnya puncak rangkaian ibadah haji yang diimpi-impikan oleh seluruh jemaah haji yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Oleh karena itu, waktunya masih agak lama. Yang kami himbau adalah mari sama-sama kita jaga kesehatan jemaah haji kita, khususnya bagi jemaah haji juga tolong dikendalikan aktivitas fisiknya, jangan sampai berlebihan, jangan sampai muncul kelelahan bagi mereka, apalagi bagi jemaah yang sudah mempunyai penyakit atau punya komorbid gitu ya. Kami juga anjurkan supaya bagi mereka yang sudah dianjurkan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat secara rutin, jangan lupa minum obatnya. Jadi jaga supaya semua penyakitnya selalu dalam kondisi terkendali, kesehatannya terkendali, kebugarannya terkendali. Oleh karena itu terapkan selalu protokol kesehatan ya supaya nanti mereka semuanya bisa melakukan puncak haji, bisa melakukan wukuf semuanya di Arafah secara bersama-sama dengan rombongan di kloternya masing-masing gitu kan, dan nanti bisa menyelesaikan seluruh rangkaiannya hingga menyelesaikan melempar jamar di Mina nanti ya. Mudah-mudahan semua jemaah haji bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji secara paripurna, secara mandiri dalam kondisi sehat walafiat semuanya, dan mudah-mudahan semuanya juga menjadi haji yang mabrur seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Lilik Marhaindro, Kepala Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, atas informasi dan waktunya bersama kami hari ini langsung dari Madinah. Semoga seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih, selamat malam Ajeng. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Malam.